Sekarang kita beranjak kepada bidat monofisik. Monos artinya satu, fisik artinya kodrat. Jadi monofisit adalah satu kodrat. Ajaran yang mengatakan bahwa Kristus itu hanya mempunyai satu kodrat, yaitu kodrat keilahian saja, ini dicetuskan oleh orang yang bernama Philoxenius, Dioscorus, dan Eutyches. Karena mereka mengajarkan tentang satu kodrat, yaitu kodrat keilahian saja. Karena menurut mereka kodrat kemanusiaan itu telah ditelan oleh kodrat keilahian, maka mereka ini menolak ajaran atau keputusan yang dilakukan oleh muktamar. Ya, keempat, yang memutuskan bahwa pribadi Kristus itu adalah sama dengan pribadi Sang Firman, karena Firman itu telah menjadi daging. Ya, yang kedua keputusannya, dalam diri Sang Firman yang menjadi manusia itu mempunyai dua tabiat dasar, yaitu tabiat dasar asali, yaitu tabiat ilahi, dan tabiat dasar baru, yaitu tabiat dasar manusia yang diambil dari darah dan daging manusia. Dan tabiat dasar ini asali dan tabiat dasar baru itu manunggal dan tak tercampur baur dalam satu hipostasis, yaitu hipostasis Sang Firman. Dikatakan bahwa Kristus adalah Firman Allah, karena memang sebelum dia ini menjelma menjadi manusia, dia adalah Firman yang tinggal dari kekal sampai kekal di dalam Allah. Nah, karena itulah tidaklah heran dikatakan bahwa pada mulanya adalah Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu Allah. Artinya bahwa di mana Allah itu berada, Firman-Nya juga berada. Tidak pernah ada bahwa Allah itu hidup tanpa Firman. Allah selalu bersama-sama dengan Firman-Nya. Allah tidak pernah lepas dari Firman-Nya. Karena apa? Karena Firman itu ada di dalam Allah. Bahkan meskipun dia telah menjadi manusia, dia mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Artinya bahwa meskipun dia telah menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti sebagai Firman yang tinggal dari kekal sampai kekal di dalam Allah. Dia tetap sebagai Firman-Nya Allah dan tinggal di dalam Allah. Kalau demikian, dia satu data kekal dengan Allah, makanya dia disebut Allah, meskipun bukan Allah itu sendiri, karena Allah adalah Firman, adalah Sang Bapa. Kata-kata yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu itu ditulis oleh Yohanes dalam Injilnya, Yohanes 10 ayat 30. Ya, bahkan karena Firman itu yang ada di dalam Allah. Di dalam Yohanes 1:18, Firman itulah yang menyatakan Allah itu, sehingga Allah yang tidak bisa dilihat, Allah yang tidak bisa dikenal, Allah yang tidak bisa dimengerti, Allah yang tidak bisa diimajinasi, itu bisa dimengerti oleh manusia. Karena apa? Karena dinyatakan oleh Sang Firman yang ada di pangkuan Bapa. Karena itulah, barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa.
mengenal aku adalah mengenal Bapa. Hal itu dinyatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7. Artinya bahwa di dalam diri Sang Firman itulah keberadaan Allah yang gaib, yang tersembunyi, itu bisa dimengerti oleh kita manusia, ya, oleh kita manusia. Karena apa? Karena memang dia adalah firman-Nya Allah yang tinggal di dalam Allah, seperti yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes 8:42. Ya, lah, keberadaan yang Allah inilah atas kehendak Allah di dalam dirinya sendiri mengambil bagian baru, ya, mengambil bagian baru yang sebelumnya tidak ada. Bagian keberadaan baru apa? Bagian keberadaan baru manusia, ya. Karena itulah jelas sekali hal ini yang nyata sekali dikatakan di dalam Galatia 4 ayat yang keempat, ya. Galatia 4 ayat keempat yang demikian bunyinya, ya. Dapat kita lihat di sana. Galatia 4 ayat 4 yang demikian bunyinya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Artinya bahwa firman yang bersifat roh, karena dia yang bersifat roh dan diam di dalam Allah yang bersifat roh ini, telah mengambil daging dan darah Maria. Sebagai apa? Sebagai sarana menjelmanya dia sebagai manusia, ya, sebagai manusia. Bahkan juga di dalam Lukas 2 ayat yang 40 juga dikatakan demikian, ya. Lukas 2:40 kita lihat di sana. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Artinya apa? Artinya memang dia betul-betul menjadi manusia. Dia dilahirkan bertumbuh besar, ya, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada di dalamnya. Nah, dengan demikian jelas apa yang dikatakan dalam Yohanes 1:14 itu persis sama dengan data-data Alkitab yang lain. Atas dasar inilah, maka salahlah kalau dikatakan bahwa Sang Sabda tidak mempunyai kodrat manusia. Karena jelas dikatakan bahwa dia mengambil keberadaan baru yang sebelumnya tidak ada di dalam dirinya, di mana keberadaan baru ini menyatu dengan keberadaan asalnya, yaitu ilahi, dalam satu hipostasis Sang Firman. Nah, karena itulah ajaran daripada Eutyches, ya, ajaran daripada Eutyches ini ditolak oleh gereja dan dinyatakan sebagai bidat. Oke? Dengan demikian jelas bahwa Alkitab secara erat menyatakan bahwa Allah di dalam pribadi Yesus Kristus itu mempunyai dua keberadaan, ilahi dan manusia, yang menyatu dalam satu hipostasis, yaitu hipostasis Sang Firman.